Salve, salam sejahtera untuk rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru di mana saja berada. Bertemu lagi di Beninaler Channel. Kali ini kita membicarakan khusus tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 jenjang PAUD, SD, dan SMP. Dan kita bicara khusus tentang jenjang SD. Kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 ini wajib setiap guru untuk mengetahuinya dan untuk menyusun kalender pendidikan. Maka rekan-rekan simak video ini, ikuti ulasannya, dan nonton hingga akhir. Kalau belum paham silakan komen di kolom komentar. Mari kita simak dengan baik. Rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru di mana saja berada, keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sika nomor 28 tahun 2026 tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD, PAUD, dan SMP. Dalam pembahasan ini kami akan menekankan pada jenjang SD. Kita lihat di ketentuan umum dulu supaya Bapak Ibu guru paham. Ya, kita lihat di pasal 1 ayat 1. Itu berbicara tentang kalender pendidikan, yang selanjutnya disingkat dan Kaldik, adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kita lihat ayat 3, perencanaan pengaturan kelas. A. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan. B. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin murid tiap kelas, penempatan dinas sekolah pada papan pengumuman, dan kegiatan lain yang sejenis. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan murid dapat mengetahui ruang belajar masing-masing. Ayat 4, permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap lembaga dan satuan pendidikan. Kita lihat ayat 6, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang selanjutnya disebut MPLS, adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Kita lihat di ayat 7, hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran. Ayat 8, minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu 1 tahun ajaran. Ayat 9, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Ayat 10 berbicara tentang hari libur, adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Ayat 11, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar murid. Ayat 18, jenis penilaian meliputi asesmen formatif, asesmen sumatif, dan tes kemampuan akademik atau TKA. Di asesmen sumatif ini ada beberapa asesmen di dalamnya. Itu asesmen sumatif akhir materi, asesmen sumatif akhir semester, asesmen sumatif akhir jenjang, dan asesmen sumatif akhir tahun. Dan para guru dan kepala sekolah wajib untuk mengetahui ini semua. Ayat 13, asesmen formatif dan sumatif
adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi murid sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian hasil suatu satuan pendidikan. Ayat 14, tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah tes kemampuan akademik untuk mengukur kemampuan akademik murid secara lebih objektif dan komprehensif. Ayat 15, survei karakter yang dilakukan di dalam tes kemampuan akademik atau TKA untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada 8 dimensi profil lulusan. Ayat 16, survei lingkungan belajar atau Sulincar yang dilakukan di dalam tes kemampuan akademik untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menumpang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Ayat 17, minggu efektif belajar adalah masa belajar selama 6 hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Ayat 18, hari efektif belajar adalah hari efektif sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum. Ayat 19, hari efektif sekolah adalah hari sekolah yang digunakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan kurikulum. Ayat 20, jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum. Ayat 21 mengatur tentang semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran. Ayat 22, libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Ayat 23, libur akhir tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran. Ayat 24, libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah. Ayat 25, libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan A, peringatan keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan, B, hari peringatan lainnya, C, keadaan musim, cuaca, wabah, atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum. Rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru di mana saja berada, kita lihat di bab 2 maksud dan tujuan dari KALIK ini. Pasal 2, pedoman penyusunan kalender pendidikan dimaksud untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan A, membantu satuan pendidikan dalam merencanakan waktu pembelajaran, B, mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan program pembelajaran, C, menjamin setiap satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan. Sehingga di sini setiap satuan pendidikan itu merancang format kalender kerja yang sesuai dengan kalender yang disiapkan melalui keputusan kepala dinas. Kepala sekolah wajib untuk menyusun secara baik di setiap satuan pendidikan masing-masing. Kita lihat di D-nya, mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien. E, memberikan informasi umpan balik kepada masyarakat tentang penyelenggaraan
layanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sehingga kalender kerja yang disiapkan oleh lembaga satuan pendidikan wajib diketahui oleh masyarakat ataupun orang tua murid. Kita lihat di bab 3, sistem penerimaan murid baru dan persiapan permulaan tahun ajaran. Di pasal 3 ayat 1, SPMB pada jenjang PAUD, SD dan SMP dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai dengan juknis SPMB. Kita lihat di pasal 4 ayat 1, perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran paling lambat tanggal 11 Juli 2026 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2026-2027. Tahun ini berarti kita pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 dan permulaan tahun ajarannya 13 Juli tahun 2026. Kita lihat di ayat 2, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun 2026. Baik, kita lihat bab 4, permulaan tahun ajaran. Pasal 5, permulaan tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dengan masa orientasi atau MPLS dan kegiatan peningkatan karakter, keagamaan, sosial kemasyarakatan, olahraga, dan seni bagi murid diatur sebagai berikut. A. Kegiatan MPLS sedang PAUD, SD, dan SMP berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. B. Pelaksanaan transisi PAUD, SD, yang menyenangkan berlangsung pada tanggal 18 sampai 29 Juli 2026 bagi siswa atau murid kelas 1 SD. Baik, kita lihat kegiatan peserta didik baru atau murid berupa pengenalan lingkungan sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Ayat 1, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diisi dengan kegiatan bridging course atau persiapan belajar, budi pekerti atau agama, peningkatan protokol kesehatan, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, rebursasi, pengenalan sekolah, dan lain-lain yang bersifat mendidik, yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan. Di sini tujuan kegiatannya betul-betul mengenal lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Ayat 2, untuk murid yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, baik berupa peningkatan karakter, keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, kesehatan, serta olahraga dan seni. Itu bagi siswa yang tidak mengikuti MPLS, ya mungkin karena sesuatu yang terjadi padanya tentang kesehatan ataupun kemampuannya. Kita lihat di ayat 3, kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah. Kita lihat jenjang SD. Bagi murid baru jenjang SD antara lain, 1. Pengenalan satuan pendidikan, sosialisasi tentang satuan pendidikan dan cara belajarnya atau kurikulum yang digunakan. 2. Pengumpulan data murid untuk kepentingan tata usaha pada satuan pendidikan dan komite sekolah, serta data orang tua murid dan pengisian catatan kumulatif buku induk satuan pendidikan. 3. Melakukan asesmen awal terkait kemampuan kognitif dan non-kognitif guru murid. Ya, kita lihat di sini nanti di awal tahun itu setiap kelas ya wajib melakukan asesmen awal tahun untuk mengukur kognitif dan non-kognitif murid. Kita lihat yang keempat, murid kelas 2 sampai kelas 6 SD diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental, dan amal baik yang berhubungan dengan budi pekerti atau tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dan lain-lain. Ya, proses penggaraan diatur oleh lembaga atau satuan pendidikan masing-masing.
Sehingga MPLS itu bukan hanya kelas 1 saja, tetapi murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 dengan materi yang sedikit berbeda. Kita lihat di pasal 6, sebelum permulaan tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup A. Program kerja tahunan Satuan Pendidikan berdasarkan rapor pendidikan. Ya, kita lihat ke D-nya yang berhubungan dengan jenjang SD. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan meliputi 1. Kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP yang dirancang oleh komponen sekolah Satuan Pendidikan masing-masing yang sebenarnya harus dibuat pada bulan Juni, tetapi kita biasanya di bulan Juli dan Agustus. 2. Struktur organisasi Satuan Pendidikan. 3. Pembagian tugas pendidik dan tenaga pendidikan. 4. Peraturan akademik. 5. Tata tertib Satuan Pendidikan yang meliputi tata tertib bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan murid. Perlu Bapak Ibu kita melakukan itu tata tertib. Tata tertib pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. 7. Dokumen pelaksanaan pembelajaran. Antara lain itu program tahunan atau semester, ada ATP, modul ajar atau RPM, modul kokurikuler, program evaluasi, analisis hasil evaluasi, program perbaikan, pengayaan, dan tindak lanjut. Ada program bimbingan dan konseling yang di SD dilakukan sendiri oleh guru kelas, program kegiatan ekstrakurikuler, program pengembangan diri atau kecakapan hidup, itu biasa disebut life skill. Kita lihat bab 5, kegiatan pembelajaran. Pasal 7 ayat 1, kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Ayat 2, perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Ayat 3, pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitas, dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menantang, dan menyenangkan, serta memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini yang perlu kita lihat di ayat 3 itu tentang mengatur proses pembelajaran. Kita lihat ayat 4, penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan, sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau murid. Kita lihat di pasal 8-nya, dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang terdiri dari semester gasal dan semester genap. Pasal 9 ayat 1, jumlah jam efektif adalah jam belajar yang digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum. Ayat 2, jumlah jam belajar efektif ditentukan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbud-Ristek nomor 12 tahun 2024. Sebagai berikut, kita lihat jenjang SD dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2005 tentang perubahan atas Permendikbud-Ristek nomor 12 tahun 2024 yang telah menerapkan kurikulum merdeka dan implementasi kurikulum merdeka. Kita lihat rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru di mana saja berada. Kita lihat 1, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas 1. Kita lihat di sini alokasi intrakurikuler per tahun dengan total jam pelajaran mata pelajaran wajib dan muatan lokal itu 900 JP, alokasi kokurikulernya 252 JP dengan asumsi 1 tahun adalah 36 minggu
dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Di sini rekan-rekan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, dalam penyusunan kita di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing, kita tetapkan atau kita merancang dulu kalender kerja kita, sehingga di situ kita tahu berapa minggu efektif per tahun. Ya, kalau 1 tahun 35 minggu, maka jumlah jam juga kurang 1 minggu semua. Maka di sini kalau terjadi dalam 1 tahun hanya 35 minggu efektif, maka jumlah jam pelajarannya akan dikurangi. Ya, katakan PJK itu 4 jam per minggu, maka di kelas itu dikurangi 4 jam dari 900 ini. Begitupun kurikulernya dikurangi 1 jam 1 minggu, karena kurang 1 minggu. Begitu Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 2-nya, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas 2. Ya, kita lihat di sini 972 JP atau jam pelajaran, kurikulernya 252 sama dengan di atas. Asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 JP 35 menit. A3, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 5. Intrakurikulernya per tahun itu dan muatan lokal, pengetahuan wajib itu 1188 JP. Alokasi kurikulernya 252, itu kalau asumsinya 1 tahun 36 minggu dan 1 JP 35 menit. Ayat 4, alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas 6. Di sini kelas 6 paling sedikit. Ya, intrakurikulernya, pengetahuan wajib dan muatan lokal itu 1056 JP, kurikulernya 224. Mengapa itu berkurang? Karena asumsi 1 tahun hanya 32 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Baik Bapak Ibu rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru, kita lihat ayat 5-nya, kegiatan komunitas belajar dan hari belajar guru dapat dilaksanakan selama 1 kali dalam 1 minggu dengan waktu pelaksanaan di luar jam pembelajaran. Bapak Ibu, di sini kita di ayat 5 ini, setiap satuan pendidikan itu memiliki jadwal sendiri tentang guru belajar mandiri, baik melalui komunitas maupun secara mandiri. Ya, maka di sini khusus kami di SDN Napung Nangir, maka ada satu program namanya GMB, yaitu guru membaca buku. Maka program ini wajib guru dan pegawai di SDN Napung Nangir setiap minggu membaca buku di perpustakaan. Dibuktikan dengan kegiatan pengambilan buku di perpustakaan atau pinjam buku di perpustakaan. Kita lihat di bab 6, kurikulum dan pembelajaran efektif. Kita lihat pasal 9 ayat 1, kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan berpedoman pada dokumen kurikulum satuan pendidikan SP yang berdasarkan pada kurikulum nasional sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Ya, tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD, jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah. Dan ini di sini ayat 1 memerintahkan atau menegaskan kepada kita semua satuan pendidikan untuk merancang dan menyusun kurikulum satuan pendidikan yang wajib sebenarnya dijalankan pada bulan Juli atau sebelum tahun ajaran baru, sehingga kita menggunakan pedoman itu untuk pelaksanaan proses pendidikan selama 1 tahun. Kita lihat di ayat 2, waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, di sini pasti setiap jenjang pendidikan, satuan pendidikan pasti akan berbeda jam keluarnya tergantung lamanya waktu istirahat untuk 2 kali di sekolah. Kita lihat bab 7 tentang asesmen tengah semester. Pasal 10 mengatur tentang kegiatan asesmen tengah semester
dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik. Di sini asesmen tengah semester tidak perlu atau wajib untuk kita menggunakan uji atau asesmen setiap mata pelajaran, tetapi di sini menyangkut dengan karakter atau bakat yang dirancang oleh satuan pendidikan masing-masing, dan semua ini akan dirancang awal tahun untuk 2 semester. Bab 8-nya asesmen hasil belajar. Ayat 1, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Ayat 2, asesmen hasil belajar murid dilakukan sesuai tujuan asesmen secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Ayat 3, asesmen hasil belajar murid berbentuk asesmen informatif, yaitu asesmen yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan murid dari satuan pendidikan. Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru, di dalam keputusan kepala dinas ini sangat rinci untuk kita laksanakan di sekolah sebagai panduan bagi para kepala sekolah dan guru-guru di satuan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Sika ini. Kita lihat pasal 12 ayat 1, asesmen sumatif akhir semester dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun 2026. Ayat 2, asesmen sumatif akhir tahun dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Juni 2027. Ayat 3, asesmen sumatif akhir jenjang SD dan SMP dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei tahun 2027. Baik, rekan-rekan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di mana saja berada, kita lihat bab 9, penyerahan hasil penilaian atau asesmen. Pasal 13, kita lihat di sini, penyerahan laporan hasil belajar murid baik PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan pada A, semester gasal pada Sabtu tanggal 19 Desember 2026, B, semester genap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027. Di sini untuk kita ingat Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru, sebenarnya kita menyalahi aturan kalau kita membagi laporan hasil asesmen itu pada setelah masuk sekolah, ya, bukan sebelum libur. Tapi di sini sudah ditetapkan oleh dinas itu pada tanggal 19 Desember 2026, semester genapnya 19 Juni 2027. Kita lihat bab 10, hari libur satuan pendidikan. Pasal 14. Di sini kita cermati betul-betul Bapak Ibu guru. Ayat 1, libur akhir semester gasal bagi PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai 21 Desember 2026 sampai dengan 5 Januari di sini. Ya, bukan 2 Januari tapi 5 Januari 2027. Hari libur akhir tahun bagi PAUD, SD, dan SMP yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 10 Juni 2027. Ya, itu hari libur. Pasal 15, pengaturan liburan umum cuti bersama tahun 2026-2007 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan penetapan keputusan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah daerah Kabupaten Sika. Jelasnya di sini punya kebijakan di setiap daerah dan juga setiap satuan pendidikan. Yang terpenting harus dirumuskan bersama komponen di satuan pendidikan dalam kurikulum satuan pendidikan, sehingga punya dasar hukum juga di satuan pendidikan untuk melaksanakan ini dengan baik. Pasal 16, libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sika sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Bupati Sika. Kita lihat bab 11 ketentuan lain-lain. Pasal 17 ayat 1, kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Ayat 2 mengatur tentang dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Baik, rekan-rekan guru dan kepala sekolah, pasal 18 mengatur tentang berlaku untuk satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta seluruh Kabupaten Sika. Bab 12 ketentuan penutup, pasal 19, pedoman penyusunan kalender pendidikan ini ditindaklanjuti oleh kepala sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan. Ya, sehingga di sini rekan-rekan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, di sini satuan pendidikan bersama seluruh guru dan komponen untuk merumuskan dan merancang kalender kerja berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sika ya, melalui keputusan nomor 28 tahun 2026. Dan peraturan ini sesuai dengan pasal 20 mulai berlaku pada tahun ajaran 2026-2027. Baik, keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Juni tahun 2026. Bapak Ibu guru dan rekan-rekan kepala sekolah di mana saja berada, itulah gambaran umum dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sika nomor 28 tahun 2026. Ya, maka guru atau satuan pendidikan punya dasar atau landasan hukum dalam merancang kalender pendidikannya. Karena itu, rekan-rekan kepala sekolah dan guru di mana saja berada, semoga pembahasan tentang kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 ini sebagai dasar atau rujukan kita dalam penyusunan kalender kerja kita di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen berupa saran atau masukan untuk materi selanjutnya, sehingga channel ini akan berkembang untuk membahas tentang dunia pendidikan. Salve, sampai jumpa di video berikutnya.